Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini tanggal 14 Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus, sungguh saya sangat cinta Tuhan Yesus. Sebab kita hidup ini itu semua karena Tuhan Yesus. Semua umat manusia ini harusnya cinta Tuhan, ya, dan harusnya cinta Tuhan Yesus. Karena di dalam Alkitab itu kebenaran cuma satu, saudara. Tidak ada kebenaran dua. Tidak semua memang baik, tapi kebenaran satu. Contoh, 1 tambah 1 itu 2, itu kebenaran. Warna putih di seluruh dunia, warna putih ya putih itu. Tidak ada ini bilang warna putih, warna hitam. Kalau memang putih ya putih. Jalan, nama jalan saja di rumah saya menuju ke rumah Bapak itu nama jalan satu. Nggak ada jalan banyak. Ada jalan A, rumah Bapak Ibu jalan A, uji bisa jalan B, bisa. Nggak bisa. Ya, contoh lagi, orang tua kita satu. Jadi kita di dunia ini mengenal bentuk tunggal. Demikian juga Tuhan, bentuk tunggal Allah yang Esa dan punya nama. Seperti saya punya nama, saya pendeta. Nama saya Pastor Yakob Rahmat. Ya, satu-satunya dari sejak Adam dan Hawa sampai saat ini muka bumi yang namanya saya Yakob Rahmat, ya saya. Nama bisa sama, ya. Tapi pribadinya yang persis diciptakan Tuhan itu bentuk tunggal. Ya, karena itu kita diciptakan serupa dan gambar Tuhan, karena Tuhan itu tunggal, ya, dan punya nama, itulah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan supaya kita mengenal kebenaran, dan kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dan firman Tuhan malam hari ini bicara tentang Wahyu pasal 19, 17 sampai 21, semua bicara tentang murka Tuhan, marah Tuhan itu kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di situ dengan tema, saya ambil ayatnya di situ, malaikat berdiri di dalam matahari itu, saudara. Dan nanti menyambut ada pesta perjamuan Allah yang besar. Nanti kita baca, ya. Berarti kitab Wahyu dibuka ini, kita bersyukur supaya kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Dan kedua, mempersiapkan diri kita untuk kita hidup benar dari saat ini. Jangan terlambat, saudara. Oleh itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ku jalan ke Sion, ku jalan ke surga. Ya, ada ayatnya sudah tentang Sion, surga itu. Ini lagu lama. Saya katakan, saya sejak umur 5 tahun pun sudah melayani pekerjaan Tuhan, sudah tahu nyanyi lagu ini. Ya, usia saya 66. Berarti 61 tahun yang lalu, ya. Waktu saya umur 55 tahun, saat ini 66, berarti dikurangi 61 tahun yang lalu. Berarti tahun 61 memang. Saya lahir 19 tahun 1956. Ditambah 5, 1961. Dari sejak tahun 1961, saya sudah tahu lagu ini dan saya sudah menyanyikan pujian. Ini kemurahan Tuhan. Dan ku jalan ke Sion, ke surga. Ada ayatnya, saudara. Saya mau baca ya. Yesaya pasal 51 ayat 11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Terus saya bukakan karena Alkitab ini per lembar. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Haleluya. Sudah tidak ada lagi duka cita, ya, tangisan air mata di surga tidak ada lagi, saudara. Ya, nanti saya mau baca lagi. Ya, saya mau nyanyikan lagu ini. Ku jalan ke Sion, ku surga. Sukacita sekali saya sebagai hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dan sukacita saya ini sesuai dengan firman Tuhan. Kita transfer sukacita saya ini, termasuk Bapak Ibu dari Tuhan Yesus. Sukacita yang besar bersama Tuhan. Asal kita di dalam Yesus ada sukacita. Karena dalam Filipi pasal 4 ayat 14 dikatakan, Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kalau di dalam Yesus ada damai sejahtera, ya, ada kebenaran, itu kerajaan Allah, dan ada sukacita Rohul Kudus. Oleh itu mari Bapak Ibu, kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya senantiasa kita berada di dalam kasih karunia Tuhan, makin setia sama Tuhan, makin cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, surga Sion kekal selama-lamanya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Haleluya. Kita jalan ke Sion,
tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Yang cinta Yesus, amin, haleluya. Mari kita memuji Tuhan, amin, haleluya. Bukalah di suaramu, bukalah di suaramu, dan puji Al-Masih, amin, haleluya. Dan puji Al-Masih. Al-Masih adalah Tuhan Yesus, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah, amin, haleluya. Yang tak suka memuji Tuhan karena tidak mengenal kasih Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tapi kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tapi kita semua anak-anak Bapa kita Tuhan Yesus, dan puji Dia selamanya, amin, haleluya. Mari kita memuji Dia Tuhan selamanya, amin, haleluya. Jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah, amin, haleluya. Nyanyi dari Dia Tuhan Yesus, haleluya. Yang mati di atas kayu salib, yang telah mati guna tebus dosa kita. Yesus serahkan seluruh hidupnya buat kita. Dia serahkan hidupnya buat tebus dosa kita semua, dan dipimpin ke surga, amin, haleluya. Dia Yesus bawa kita ke surga, amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga, amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah, amin, haleluya. Semua baca dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang kudus, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat selalu kumpul yang meriah, amin, ada di surga, amin, haleluya. Ku naik ke surga bersama Yesus, bahagia kita bersama Yesus di surga selamanya, kekal di rumah Bapa.
naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Ku hidup di surga selamanya. Haleluya. Sangat bahagia, sukacita di dalam Roh Kudus, penuh dengan kebenaran bersama Tuhan Yesus Bapakku. Amin, haleluya. Ku naik ke surga, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, karena kekayaan dan kemuliaan semuanya berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha mulia, nama Yesus yang maha sempurna, maha kudus, maha segala-galanya. Ku naik ke surga Bapa, sucikan mulut kami hamba-Mu, kami anak-Mu Bapa. Bersihkan pikiran dan hati kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku, hidupku kudus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ampuni Bapa semua dosaku, salahku, hilafku, salah dosaku semua, ampun. Hidup kami tidak berarti Bapa. Hidupku berarti bisa hidup sampai detik ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa, dahsyat, ajaib, agung, mulia. Terima kasih. Ku naik ke surga bersama Yesus, hidup bahagia di surga kekal selamanya. Aku mau setia cipta Yesus dan taat melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus Bapakku. Sentral hidupku Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bersuka cita di dalam Yesus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara pada Rabu malam ini, tanggal 14 Desember. Berarti tinggal 17 hari lagi kita masih diizinkan Tuhan hidup di bulan Desember. Ya, kita sama-sama berkata, Tuhan, biar Tuhan menjadi Alfa dan Omega, Engkau awal dan akhir, supaya senantiasa Tuhan menyertai sampai tanggal 31 Desember 2022. Yesus sebagai akhir dalam kehidupan, mengakhiri tahun 2022 di bulan Desember dan memasuki 1 Januari 2023 bersama dengan Tuhan. Berarti Yesus menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kita mengawali 1 Januari 2022, akan mengakhiri tanggal 31 Desember 2022 bersama dengan Yesus. Dan sama memasuki awal 1 Januari 2023. Dan kita dihantar sama Tuhan sampai 1 tahun 31 Desember 2023 sampai Yesus datang. Ya, kita terbang sama-sama, saudara dan saya. Rapture, saya bersama keluarga, Bapak Ibu bersama keluarga. Ayo,
Kita naik ke surga, Bapak Ibu, ke tempat Tuhan. Tapi kita mau setia sama Tuhan dari saat ini. Ya, kalau itu pergunakan waktu sebaik mungkin. Ayo semangat, Bapak Ibu semua bersama saya. Ikuti firman Tuhan yang selalu sampaikan. Ikuti firman-firman, kata-kata yang saya sampaikan, mulut saya yang saya katakan, itu atas izin Tuhan. Kalau bukan atas izin Tuhan, saya tidak bisa eksis sampai saat ini. Nggak bisa. Ini berjalan hampir 2 tahun, saudara. Ya, sekali saja kalau Tuhan berkenan, tidak bisa. Ya, oleh itu mari, selagi kesempatan masih ada menjadi perkenanan Tuhan, mari hiduplah berkenan sama Tuhan. Jauh dari dosa, jangan ikutin daging, jangan ikutin iblis, jangan ikutin hawa nafsu, tapi saatnya kita hidup dipimpin Roh Kudus, dan Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari, saya mau baca Wahyu pasal 19. Puji Tuhan ya, luar biasa. Rasanya saya nggak mau berhenti nyanyi ku naik ke surga, ke Sion itu. Karena itu memang tempatnya Tuhan, Bapak Ibu ya. Oh luar biasa, karena suatu hari di dunia ini, aduh sengsara saudara, di dunia ini banyak duka cita ya, membuat orang jadi bunuh diri ya, orang berantem ya, terus orang perselingkuhan, segala macam bisa terjadi di dunia ini saudara. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, luar biasa Bapak Ibu ya. Waktu pentingnya kita mari, kita mau cinta Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, sebab Tuhan itu maha baik. Dia pelihara hidup saudara dan saya sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah bersama Tuhan. Ke kota Sion itu juga tertulis dalam Yesaya 52 ayat 8. Saudara saya mau baca. Yesaya 52 ayat 8. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Oh, Yesus bersorak-sorai kita ke Sion, ke surga, tempatnya Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca kitab Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, daging semua kuda, daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia mesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ayat 21 yang terakhir. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua Bapak, Ibu, Saudara bersama saya diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan kita baca dalam kitab Wahyu pasal 19. Berarti sudah berakhir pasal 19. Berarti kita besok atas kemurahan Tuhan lanjut pasal 20, 21, 22. Berarti tinggal 3 pasal. Minta sama Tuhan supaya kita dapat mengakhiri sama-sama kita Wahyu pasal 22 ini ya, dan berarti kita selesai untuk perjanjian baru dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Dan nanti kalau Tuhan berkenan, saya lanjutkan lagi baca lagi Matius, atau saudara malam hari saya tetap baca perjanjian lama supaya perjanjian lama itu bisa habis cepat ya, supaya seimbang. Perjanjian baru kita bisa selesai kitab Wahyu di bulan Desember ini menjelang Natal ya. Dan kita juga akan melanjutkan perjanjian lama. Pagi perjanjian lama, malam perjanjian lama. Dan saya masih di dalam doa. Bagaimana minta petunjuk Tuhan, minta kehendak Tuhan. Yang penting Bapak Ibu bersama sudah lulus baca dari Matius sampai Wahyu, tapi bukan berarti kita selesai. Tidak, belum selesai. Terus sampai Yesus datang, selama-lamanya tidak akan pernah selesai. Selama-lamanya, karena apa? Nanti Yesus datang akan di surga. Tetap mendengarkan sabda Tuhan di surga. Karena Yesus sendiri nanti berfirman. Ya, sehingga kehidupan kita senantiasa diisi dengan kebenaran yang datang dari Tuhan. Oh luar biasa. Dan kalau kita lihat sini, coba saudara lihat ini. Bayangkan saudara di sini ayat 17. Aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Ini berarti dahsyatnya Tuhan. Manusia aja saat ini kita lihat matahari tidak kuat kita
5 menit natap muka saja ke atas matahari, mata kita udah rusak, saudara. Itu baru 5 menit. Apalagi 1 jam. Tidak bisa mendekati matahari. Sampai detik ini astronot, manusia di muka bumi, nggak ada satupun yang bisa menjangkau matahari. Tapi ternyata di sini seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Ini karena kebesaran Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan malaikat. Tuhan yang menciptakan matahari. Tuhan yang izinkan malaikat itu ada di dalam matahari. Sama dengan kita. Kalau Tuhan izinkan kita di dalam matahari, ya luar biasa, saudara. Kalau Tuhan izinkan, termasuk Tuhan izinkan kita nanti ada di dalam kerajaan surga. Oh, haleluya. Oh, mari kita mau cinta Tuhan. Karena sudah tertulis di sini, saudara. Mereka nabi palsu, mereka yang hidup yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidupnya fasik, yang hidupnya rusak di muka bumi ini, mereka akan mati, saudara. Perhatikan. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang. Mati semua, saudara. Bahkan ngerinya di ayat 20 akan dimasukkan, ya coba, keduanya dilemparkan hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nanti akan terjadi, saudara. Api neraka semua akan terwujud. Itu diberikan kepada iblis, setan, atau malaikat-malaikat yang ikut kelompoknya iblis itu. Termasuk manusia-manusia yang ikut kelompoknya iblis. Salah satunya Yudas Iskariot. Ya, termasuk yang lain siapa nanti, saudara, ya. Tapi yang jelas Yudas Iskariot itu, kalau saya baca Alkitab, kata ada Markus 14 ayat 21, celaka kata Tuhan Yesus. Orang itu lebih baik sudah lahir, ya, karena dia memang mengkhianati Yesus. Oleh itu mari kita semua jangan pernah mengkhianati Tuhan. Mari kita mau setia sama Tuhan. Jadikan hidupku berkenan sama Tuhan. Sehingga nanti kelak kita terbang naik ke Sion, ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Ku naik ke surga bersama Yesus. Haleluya. Ke surga bahagia senang selamanya. Haleluya. Hidup kekal di surga bersama Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Ku hidup di surga kekal selamanya bersama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku. Aku sangat bahagia, mau setia cinta Engkau Yesus, dan taat melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.